Sangga yang saya muliakan, Upasaka Pandita, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, terimalah salam kasih dalam Dhamma. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Budaya, Namo Budaya. Suatu karma baik, karena di pagi hari ini kita semua masih dapat bersama-sama merasakan kesehatan, kebahagiaan, dan kesempatan untuk bersama-sama pada hari ini kita mengingat kembali peristiwa di bulan Magha, yaitu Hari Raya Magha Puja yang ke-2570 Buddhis Era di tahun 2026 Masehi. Semoga dengan semangat kita hari ini dapat senantiasa terberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan untuk waktu sekarang dan seterusnya. Pada momen bulan Magha, saya ingin kembali mengingatkan tentang peristiwa penting di bulan Magha. Dan saya ingin sekedar mengingatkan kembali peristiwa bulan Magha yang terjadi di Taman Tupai, tentunya di India. Taman Tupai berada di daerah di India ya. Sekarang sudah bagus ya kondisinya karena sudah ditata ulang ya. Dan di sana penuh dengan pohon bambu ya. Di sana penuh dengan pohon bambu dan udah ditata sekarang. Dari tahun-tahun sebelumnya sudah bagus. Ada sekarang di depan ada kolam, kolam ya, ya. Dan tempat peristiwa tersebut dikelilingi pohon bambu dan sekarang sudah direnovasi ya. Jadi tempatnya sekarang sudah nyaman ya. Ya, tahun kemarin dapat kesempatan ke sana, jadi bisa bercerita ya. Itu sekedar mengingatkan tentang tempat di mana peristiwanya terjadi di bulan Magha. Dan masih sekarang tempat tersebut masih dipenuhi dengan hutan bambu dan kolam, dan di depan dan tamannya sudah diperbaiki dengan baik. Dan kembali ke masa itu di era Buddha ya. Dan waktu itu adalah bulan purnama di bulan Magha ya. Saat Buddha meyakinkan petapa kelana tiga nakai dalam ajarannya dalam 3 pernaungan, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Pada hari itu jugalah Biku Sariputra mencapai tataran Arahata ya. Dan pada hari itu juga, di malam itu sebelum petang, Buddha turun dari Bukit Gejakuta menuju ke Wihara Welwana. Jadi cukup jauh ya dari perjalanan kemarin. Jadi dari Gejakuta ke Wihara Welwana itu cukup jauh ya, karena di Bukit Gejakuta itu dulu tempatnya itu cukup tinggi ya, dan cukup tinggi dan terjal ya. Tetapi saat ini sudah bisa diakses ke puncaknya ya. Dan di Wihara Welwana juga lumayan jauh ya perjalanan dari Gunung Gejakuta ke Wihara Welwana. Wihara Welwana untuk yang sekarang ada 3 tempat sebagai bentuk penghormatan. Yang pertama yaitu penghormatan kepada Bhante Ananda, kemudian ada Kuti yang Arya Sariputra, kemudian ada Kuti yang Arya Moggallana, dan Kuti Buddha ya. Dan pada tahun kemarin mendapatkan kesempatan untuk mendaraskan parita tepatnya di Kuti Buddha ya. Dan tentunya di Wihara Welwana ya. Nah, pada bulan Magha, pada saat itu malam harinya di bawah terang sinar bulan purnama terjadilah sebuah perhimpunan besar, yaitu Caturangga Sanipata ya, yang ditandai dengan 4 peristiwa ya.
Yang pertama yaitu perhimpunan tersebut terjadi pada bulan purnama di bulan Maga sekitar bulan Februari ya. Kalau di Jawa Kuna itu, penanggalan Jawa Kuna itu sekitar bulan Februari sampai Maret. Tapi dalam baik penghitungan lunar maupun Jawa Kuna itu kurang lebih sama ya. Dan nama-nama bulannya pun sama setelah saya cek kemarin. Jadi antara bulan lunar dan penghitungan bulan di kalender Jawa Kuna itu sama ya, namanya juga mirip-mirip sama. Kemudian peristiwa kedua ditandai dengan berkumpulnya 1250 biku di Wihara Welwana tanpa diundang sebelumnya ya. Ini cukup menjadi sesuatu hal yang sangat menakjubkan ya. Di masa itu belum ada ini ya, belum ada alat komunikasi ya. Mungkin bagi yang sudah mencapai ini ya, abinya ya bisa dengan ini ya, telepati ya pada masa itu ya. Tapi ini satu peristiwa yang cukup ya menakjubkan sekali. Kemudian peristiwa yang ketiga yaitu mereka semua adalah arahata ya, yang memiliki pengetahuan adibiasa berwas 6 ya. Jadi 1250 biku ini adalah mereka semua adalah arahata. Dan yang keempat yaitu mereka semua disebut sebagai biku karena mereka semua dari 1250 biku ditahbiskan langsung oleh Buddha. Ada satu lagi ya peristiwa itu ya. Ada satu lagi sebenarnya peristiwa pada bulan Maga ya. Dan pada pertemuan ini Buddha menganugerahkan gelar kepada dua orang ya, dua biku ya. Yang pertama yaitu gelar utama Agasawaka ya. Yang pertama kepada biku Sariputra yang terampil dalam kebijaksanaan ya, sebagai pengapitkan Buddha, dan biku yang Arya Moggallana sebagai pengapit kiri. Dan kita ketahui bersama yang Arya Moggallana memiliki kemampuan ini ya, supranatural ya, yang cukup ini ya, yang cukup terkenal. Dan kemudian setelah waktu itu tiba yang tepat untuk memberikan bimbingan ya, Buddha mengucapkan Wadapatimokkha yang mewakili ajarannya dalam 3 bait sebagai berikut ya. Yang pertama adalah kesabaran adalah latihan moral yang paling unggul. Ia yang masih melukai atau membunuh makhluk lain bukanlah orang yang telah meninggalkan keduniawian. Ia merugikan makhluk lain bukanlah betapa mulia ya. Jadi di sini maksudnya yaitu kesabaran menjadi itu ya, latihan yang cukup ini ya, yang latihan yang paling unggul ya. Hanya 5 ini ya, hanya 5 huruf, tapi dalam prakteknya ini perlu pembelajaran secara langsung atau pembelajaran empiris. Pembelajarannya bisa seumur hidup ya, untuk mencapai yang namanya dalam tahap kesabaran ya. Dan bagi mereka yang masih melukai atau membunuh makhluk lain bukanlah orang yang ini ya, orang yang telah melepaskan ini ya keduniawian. Pada masa itu ini ditujukan untuk ini ya, ditujukan kepada para biku ya. Makanya digarisbawahi orang yang telah meninggalkan keduniawian. Dan ia yang merugikan makhluk lain bukanlah seorang petapa ya. Jadi pesan ini pada saat itu disampaikan untuk para biku, tetapi ini bisa dipraktekkan ya kepada khususnya bagi perumah tangga ya. Dan Buddha kembali melanjutkan ya, tidak melakukan segala kejahatan, meningkatkan kebajikan, menyucikan hati dan pikiran, itulah ajaran semua Buddha. Tidak berkata buruk dan merugikan makhluk lain, menaati aturan monastik dengan seksama,
Makan dalam takaran secukupnya, tinggal di tempat-tempat yang terpencil, melaksanakan meditasi lanjut. Inilah ajaran semua Buddha, dan inilah peristiwa penting di bulan Magha. Nah, mengapa para biku disarankan untuk tinggal di tempat yang terpencil? Agar yang pertama itu dapat latihan ya, bisa latihan ya, latihan dengan baik, latihan terutama latihan ini ya, meditasi ya, latihan meditasi. Mengapa di tempat terpencil? Karena di keramaian itu banyak sekali gangguan ya, banyak sekali gangguan, terutama dalam ini melatih konsentrasi, melatih meditasi. Nah, bagaimana kita saat ini dalam mempraktekkan kesabaran di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan kita saat ini, yaitu kita hidup di zaman serba ini ya, serba, mungkin ada istilah ya, istilah yang apa, yang cepat itu apa namanya? Iya, sampai ya apa? Di zaman yang serba instan ya, yaitu zaman yang sudah ini ya, zaman yang serba cepat ya. Begitu juga dengan alat telekomunikasi, pesan terkirim dalam hitungan detik ya. Dulu kan masih ini ya, masih pakai apa ya, masih pakai surat ya, dan apa, perangko itu bisa berminggu-minggu. Tapi sekarang mungkin dalam hitungan detik ya, itu alat komunikasi ya, terutama yang kita sering gunakan, yaitu pesan terkirim dalam hitungan detik, makanan dalam menit ya, makanan datang dalam hitungan menit ya. Kadang-kadang kalau ini kan masih ini ya, kok lama kan, masih seperti itu ya. Itu pentingnya kita untuk mengingat kembali tentang kita agar tetap ya menggunakan kesabaran kita dalam menghadapi hal tersebut ya. Informasi didapat dalam hitungan ini ya, klik juga sekarang ya, itu sekali klik langsung muncul lah informasinya. Tetapi perlu kita analisa terlebih dahulu informasi tersebut ya. Dunia modern menuntut ini ya, kecepatan ya. Jadi segala sesuatu ini harus cepat ya, dan akibatnya mentalitas kita menjadi rapuh ya, karena serba ini ya, serba apa ya, serba cepat ya. Perjalanan harus cepat, pesanan pun harus ini ya, harus cepat ya. Dan sedikit contohnya di ini apa, tempat-tempat ini ya, tempat-tempat umum ya, sedikit antrean panjang ya, pasti ada yang ini kan, ada yang apa, ada yang gampang marah ya. Ketika kita dapat ya menahan diri ya, berpikir ulang sebelum marah, itu merupakan salah satu praktek dari ini ya, praktek dari kesabaran ya. Bahkan hal yang paling sederhana ya, ketika apa, pesan tidak dibalas pun itu kadang-kadang ini ya, masih ada rasa itu ya, masih ada rasa cemas atau tersinggung ya. Ini di zaman yang serba cepat ini. Nah, maka di dalam menerima pesan kita wajib ya mencermati dahulu ya sebelum menjawab pesan ya. Dan di dalam definisi Buddhis, kesabaran dalam Buddhisme bukan sekedar menunggu ya atau pasif ya. Kesabaran adalah kemampuan mental untuk tetap tenang, tidak marah dan tidak terguncang pada saat menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Pentingnya kesabaran yaitu sebagai praktek ya, sebagai praktek kita dalam kehidupan sehari-hari, agar kita paling tidak ya dalam hitungan
menit atau detik kita mendapatkan ketenangan ya, ketika kita dapat mengendalikan ego ya, ego dan emosi kita. Kemudian dijelaskan kembali ya, ada 3 jenis ya, ada 3 jenis kesabaran ya. Yang pertama yaitu kesabaran dalam menghadapi penderitaan, sakit, lelah, atau tidak nyaman, dan kita mengeluh berlebihan. Ini patut kita renungkan bersama. Ketika kita menghadapi penderitaan, saat menghadapi sakit, tentunya kita hendaknya merenungkan kembali. Bahkan di dalam sakit tersebut ada ini ya, ada kebaikan ya. Ketika di setiap hari ya sibuk terus dan sampai lupakan kesehatan, makanya diperlukanlah sakit ya, agar agar bisa istirahat ya. Kemudian yang kedua yaitu sabar dalam menanggung perbuatan buruk ya, diri kita sendiri saat kita diperlakukan tidak adil ya dan dikasari oleh orang lain, maka kita dapat melatih ya. Melalui peristiwa tersebut kita dapat melatih dalam mempraktekkan kesabaran, yaitu dengan mengendalikan ego dan emosi kita ya. Yang ketiga yaitu sabar dalam menjalani dhamma ya, atau praktek spiritual, tidak tergesa-gesa dan tekun melatih diri meskipun hasilnya belum terlihat ya. Nah, contohnya apa? Sabar dalam ini ya, dan tidak tergesa-gesa pada saat kita hendak, yang paling sederhana lah, kita berjalan biasanya ini ya, pikiran kita kalau belum terlatih itu biasanya ya pikirannya udah sampai duluan, tapi kaki kita belum sampai. Itu perlu kita renungkan ulang bahwa dengan kita sadar hari ini dan saat ini, itulah sebagai salah satu praktek kesabaran ya. Nah, ada hal-hal lain di zaman yang serba ini ya, yang serba cepat ya. Salah satunya ini kondisi macet ya. Kondisi macet di jalan, kemudian situasi jalan macet total dan antrian panjang. Praktek sadar dipahami bahwa marah tidak akan mempercepat waktu ya. Gunakan waktu untuk hening sejenak dan mengamati nafas ya. Ini perlu kita pahami bahwa segala sesuatu tidaklah kekal adanya ya. Kemudian lagi di contoh yang lain yaitu sabar ketika kita menerima informasi ya, terutama informasi yang serba cepat sekarang ya, yaitu kita wajib ya menganalisa dulu berita tersebut hoax atau enggak ya, karena banyak sekarang ya, banyak berita yang dibuat-buat ya. Apalagi kalau ini ya, kalau ada berita yang berkaitan dengan ini ya, foto maupun video ya, karena kita wajib ini ya menganalisa ya, karena sekarang ini kalau boleh tahu ini ya, yang muda-muda ini sampai tahap kemiripan video asli dengan itu ya, artificial intelligence ya, itu sekarang hampir mirip kayaknya. Itu patut kita analisa terlebih dahulu ketika kita mendapatkan ya berita atau kabar yang kurang baik. Kita analisa dulu, ini beneran video atau foto nyata atau enggak. Kita wajib menganalisa itu ya, karena memang zamannya itu ya seperti itu sekarang. Kemudian, nah ini kan di lingkungan umum ya. Nah ini penting juga nih di lingkungan
di lingkungan keluarga ya, khususnya bagi berumah tangga ya. Bagi bapak ibu ya yang memiliki anak atau cucu kan rata-rata sekarang ini apa? Generasi itu ya, generasi Z dan A ya, kurang lebih di generasi itu Z dan A. Itu ciri khasnya apa? Ciri khasnya yaitu kritis ya. Jadi dalam menjelaskan istilah dengan pengalaman langsung ya. Misalnya edukasi ini ya, edukasi ketika anak atau cucu Anda itu ketagihan ini ya, ketagihan apa ya? Bermain gadget atau HP yang berjam-jam ya. Nah itu di apa? Untuk ini ya, untuk menjelaskannya boleh dengan ini ya, boleh dengan kejadian langsung. Contohnya, coba saja di tiba-tiba lagi asik main itu HP-nya diambil, itu pasti akan ini ya. Biasanya ini ya akan marah, dan di saat itulah sebagai orang tua mengingatkan agar tidak ini ya, tidak terlalu tidak terlalu memfokuskan untuk itu ya, bermain HP terus ya. Dan ada beberapa dampak buruk ya yang sering saya ingat dari penggunaan gadget ya. Yang pertama yaitu takut ketinggalan ya. Yang kedua, tidak bisa mengungkapkan emosi ya. Yang keempat yaitu menurunnya tingkat konsentrasi ya. Dan begitu juga ketika Bapak Ibu ketika menghadapi anak atau cucu ya, sebagai orang tua harus memahami ya jenis kepribadian anak ya. Nah, ini saya ambil bukan dari Tripitaka ya, tapi dari ilmu-ilmu sederhana, terutama di ilmu psikologi ya. Ada kurang lebih ada 4 ya. Mungkin yang ini ya, yang kuliah jurusan psikologi pasti paham ya. Kurang lebih ada 4 ya, 4 jenis kepribadian ya. Yang pertama yaitu pribadi yang kuat ya. Pribadi yang kuat, ciri khasnya apa? Ini ya, ciri khasnya kalau bisa lihat tulisannya itu pasti ini ya. Tulisannya itu nggak bisa dibaca ya. Hanya dia yang bisa baca, penulisnya yang bisa baca. Kemudian ketika yang memiliki kepribadian kuat ini ya, si kuat ini, ketika dibandingkan dengan yang lain itu nggak terima ya, dia pasti melawan karena dia adalah seorang pemimpin ya, takdir dia seorang pemimpin, jadi harus berani ambil resiko ya. Kemudian ada tipe yang kedua yaitu ini tipe yang gesit ya. Tipe yang gesit ini ciri khasnya yaitu biasanya maju duluan ya, perkara urusan benar salah itu nanti ya. Dan pasti yang tipe ini nih banyak sekali temannya ya, temannya tuh banyak. Karena apa? Karena komunikasinya bagus ya. Ciri khasnya kalau dilihat dari ini ya, tulisan tangan ya, itu dalam satu kalimat itu fontnya ganti-ganti, kadang Times New Roman, baris berikutnya itu kadang Ahoma, dan baris berikutnya tuh font ini ya, font Calibri dan lain sebagainya. Itu ciri khasnya seperti itu ya kalau dari tulisan tangan. Nah, tipe si gesit ini nih paling cocok biasanya jadi ini jadi public relation ya, dan sales ya. Kemudian ada tipe yang ketiga ya, yaitu tipe ini yang damai ya. Damai yaitu tipe damai ini biasanya sering jadi tempat curhat, biasanya seperti itu. Sering jadi tempat curhat ya, dan tulisan tangannya ciri khasnya tuh rapi dan fontnya tuh sama dari awal sampai akhir. Tipe yang damai itu orangnya santai tapi memiliki banyak keahlian ya. Dan
profesi yang cocok untuk yang tipe ini yaitu yang pertama sebagai psikolog, yang kedua sebagai konselor ya. Kemudian ada satu lagi ya, tipe yang cukup rinci ya, yaitu orang-orang ini biasanya ini ya, orang-orang data dan angka ya, orang-orang data dan angka. Orang-orang data dan angka ketika berkomunikasi dengan ini jenis ini orang ini, dia pasti tanyanya data kalau enggak angka ya. Mengucapkan teori apa, datanya harus ada di mana, harus jelas, totalnya harus jelas ya. Apa ketika menanyakan itu, menanyakan data itu harus jelas. Ciri khasnya apa? Ketika dilihat dari ini ya, tulisan tangannya biasanya gini. Spasinya tuh panjang ya, terutama saya mau pergi ya. Saya spasinya panjang tuh, mau pergi tuh panjang ya. Itu salah ciri-cirinya ya. Dan profesi yang cocok untuk tipe ini yaitu ilmuwan dan peneliti ya, karena mereka itu berbasis data dan angka. Jadi ini sebagai sebagai pengantar untuk Bapak Ibu dan ya, terutama Bapak Ibu yang memiliki baik anak maupun cucu ya, paling tidak memahami 4 jenis ini ya, 4 jenis yang paling umum ya. Yang pertama yaitu tipe yang kuat ya, tapi dia sebagai pemimpin. Kemudian yang kedua yang memiliki kepribadian gesit ya, dia cocok sekali untuk menjadi ini ya, public relation dan sales ya. Kemudian yang ketiga yaitu yang ini ya, yang damai dan memiliki banyak keahlian. Dan profesi yang cocok yaitu sebagai psikolog dan konselor ya. Yang keempat yaitu orang-orang yang ini ya, suka data dan angka ya. Profesi yang cocok yaitu sebagai peneliti dan ilmuwan ya. Dan di dalam Tripitaka juga dijelaskan ya, di dalam Wisuddhimagga ya. Kurang lebih ada 6 tipe ya, 6 karakter ya. Yang pertama yaitu Raga Carita ya, yang memiliki temperamen dan kecenderungannya menyukai keindahan ya, dan kemelekatan. Nah, kalau di dalam Tripitaka di Wisuddhimagga ya, ini karakter atau carita itu disesuaikan ya. Ketika karakternya ini, maka meditasinya harus ini. Itu ada di dalam Wisuddhimagga. Yang pertama yaitu Raga Carita ya, yang memiliki temperamen dan kecenderungan menyukai keindahan dan kesenangan dan kemelekatan. Maka meditasi yang cocok yaitu Asubha ya, atau perenungan terhadap tubuh ya, meditasi yang cocok untuk yang tipe jenis ini. Kemudian yang kedua yaitu ada Dosa Carita ya, yaitu temperamen penuh dengan kebencian, kecenderungannya mudah marah, tersinggung, tidak puas. Maka meditasi yang cocok untuk tipe ini yaitu Kasina ya. Kasina itu melihat satu warna ya, entah warna merah, kuning, atau putih ya. Jadi meditasi untuk tipe ini yang cocok yaitu meditasi itu ya, Kasina. Caranya gimana? Dengan ini ya, dengan melihat satu warna ya, melihat terus satu warna tersebut. Kemudian tipe yang ketiga yaitu Moha Carita ya, yaitu penuh dengan temperamen dan kebodohan batin ya. Kecenderungannya bingung, ragu-ragu, lamban, dan malas ya. Meditasi yang cocok yaitu dengan Anapanasati ya, yaitu break nafas ya. Kemudian karakter yang keempat yaitu Sada Carita ya, yaitu mereka yang memiliki keyakinan, kecenderungan penuh dengan keyakinan, imam, kecenderungan dengan meditasi. Nah, dengan penuh keyakinan ini, Sada Carita, maka meditasi yang cocok untuk tipe ini yaitu perenungan ya, perenungan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kalau Bapak Ibu pernah membaca ini ya, Arahata Magga, Arahata Pala ya, itu
meditasinya dengan menggunakan ini ya, anusati ya, atau anusati, yaitu perenungan ya, perenungan kepada Buddha, Dhamma dan Sangha. Kemudian yang keenam yaitu Budi Carita ya, yaitu penuh dengan kebijaksanaan, kecenderungannya analitis, cerdas dan bijak. Meditasi yang cocok yaitu dengan perenungan ini ya, perenungan terhadap kematian ya. Kemudian ada 6 yaitu ada Vitaka Carita, yaitu temperamennya itu spekulatif, kecenderungan banyak berpikir, merenung dan cemas ya. Meditasi yang cocok yaitu dengan Anapanasati ya, untuk menenangkan kegelisahan pikirannya. Nah, bagi berumah tangga ya, bagi para berumah tangga, ketika ini ya, ketika berkomunikasi pun harus memahami ini ya, harus memahami pasangan ya, terutama laki-laki dan perempuan ya. Ini terutama ini nih, kebiasaan ini ya, di malam hari biasanya ya, di malam hari biasanya ini ya, bagi berumah tangga ya, ketika bapak datang ke rumah ya, ditanya sama ibu kan, jawabannya pasti singkat ya. Karena apa? Karena di malam hari bapak-bapak ini energinya sudah habis. Kalau ditanya pasti jawabannya itu simple, iya, tidak. Karena apa? Karena jawabannya itu apa? Karena memang energinya untuk laki-laki ini di malam hari itu udah mulai ini ya, sudah mulai habis ya. Udah mulai habis dalam artian ini jumlah katanya ya, jumlah kata. Tetapi beda untuk ini ya. Ibu-ibu biasanya ini kan terus menginginkan ini ya, menginginkan jawaban ya. Dia jadi ada itu. Kalau mau ada penjelasannya memang itu apa? Alan and Barbara Pease ya, itu di situ dijelaskan ya. Ya bagi berumah tangga terutama wanita ya, yang biasanya memiliki pasangan ya, yang menganggap pasangannya ini terutama laki-laki ya, tidak pengertian di malam hari. Karena apa? Biasanya menjawabnya itu hanya singkat ya. Ini terjadi karena memang jumlah kata ya, terutama untuk laki-laki ini kurang lebih ada paling 1000 sampai 2000 ya, 1000 sampai 2000 kata per hari ya. Tetapi untuk ini, untuk apa? Untuk perempuan ya, untuk perempuan atau wanita itu sehari minimal mencapai ini ya, 5.000 apa? Sekitar 2.000 sampai 5.000 kata per hari. Itu ya. Jadi ketika memahami hal ini itu pasti minimal ya di malam hari itu keributan itu nggak terjadi ya. Kalau pengen mendalami ini ya, tentang ini boleh lah. Ini buku psikologi ya, Alan and Barbara Pease. Yang kedua itu Mars dan Jupiter. Itu judulnya saya kurang paham judulnya. Tetapi dengan memahami yang pertama itu memahami perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Paling tidak itu bisa menjadi ini latihan kesabaran ya. Dan untuk selanjutnya bahkan ada banyak lagi ya. Di buku itu dijelaskan bahwa biasanya ini ya, untuk bapak-bapak ya, ketika anaknya nangis pasti ini ya, nggak ini ya, kadang-kadang nggak denger ya. Tetapi kalau ada suara yang jauh pasti itu denger. Itu karena apa? Karena naluri laki-laki di zaman dulu itu berburu ya, dan yang perempuan itu menjaga ini ya, menjaga sarang. Jadi biasanya kalau ada anak nangis di malam hari ya, ini yang lebih peka biasanya ini si itu ya, yang perempuan biasanya. Dan itu terjadi karena memang dari dulu kan dulu hidupnya ini ya, ceritanya hidupnya dulu kan di gua dengan laki-laki ini berburu, dan yang perempuan ini menjaga tempat ya. Jadi sampai sekarang pun menjadi ini ya, menjadi kurang lebih sama ya.
itu, dan praktek memahami bahwa setiap orang memiliki karma dan sudut pandang berbeda, membangkitkan ini ya, dengan membangkitkan cinta kasih, maka bisa memaafkan ya. Nah, praktek yang langsung ya, untuk praktek kesabaran ya, untuk saat ini ya. Apakah saat ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedang mempraktikkan kesadaran? Kalau jawaban saya iya ya, karena kurang lebih dari jam berapa tadi? Jam 9 ya, jam 9 sampai jam setengah 11 ya. Ini masih tetap di sini ya. Kalau nggak sabar masih udah ini, sudah apa ya? Sudah bubar. Ya, itu sebagai praktek ini ya, praktek sabar yang sederhana ya. Walaupun kesabaran itu dipaksa maupun enggak ya, itu tetap ya. Paling tidak di detik ini kita mampu ini ya, mampu bersabar ya. Dari awal tadi ya, di awal acara persiapan dan lain sebagainya ya. Kemudian ada beberapa kesimpulan ya. Kesabaran bukan tanda kelemahan ya, melainkan tanda kekuatan batin. Orang yang sabar adalah orang yang mengendalikan pikiran, bukan dikendalikan oleh situasi. Marilah kita mulai hari ini, saat menghadapi hal kecil yang mencegarkan, kita senantiasa analisa dulu segala sesuatu ya, dianalisa dulu. Dan kita mengembangkan ini, kita akan dapat mempraktikkan kesabaran dalam cara yang sederhana. Dan tidak lupa saya mengingatkan kembali kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama untuk ini ya, menjaga kesehatan ya, karena saat ini memang kondisi sedang ini ya, sedang tidak baik-baik saja ya. Entah itu dari kondisi alam dapat kita lihat dari ini ya, dari kesehatan apa? Kesehatan gunung ya. Kalau gunungnya sudah mulai jadi ini, itu pasti penghuninya ini akan marah juga ya. Dan begitu juga kondisi tubuh kita ya. Kondisi tubuh kita dijaga dengan ini ya, menjaga pola ini ya, pola hidup, membagi waktu menjadi 3 waktu ya. Yang pertama waktu untuk serius atau untuk bekerja bagi para rumah tangga, waktu untuk istirahat, dan waktu untuk jeda. Waktu jeda digunakan untuk kita hening sejenak, walaupun hanya beberapa menit, yang penting ada waktu itu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu menjaga ini ya, menjaga pola ini ya, pola makan ya, memakan dan meminum yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Dan kita mengharapkan ya, dan kita berdoa, kita mengharapkan agar yang saat ini sedang berduka ya, tepatnya di dulu ya. Kemungkinan di tempat itu dulu adalah padang ini ya. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar ini cerita Mahabharata ya, kemungkinan dulu tempat itu adalah Kurukshetra ya. Jadi sampai sekarang tempatnya ya, tempatnya masih ini ya, untuk ini ya, untuk perang ya. Ya, bisa juga saat ya dulu itu memang ini padang ini ya, padang Kurukshetra ya. Tapi ini itu semoga ya kita semua selalu dijaga dan terberkati kesehatan, kebahagiaan, dan keselamatan untuk saat ini dan seterusnya. Demikian yang ingin saya sampaikan. Selamat pagi, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya.